Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlan yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini Kang Wajlan berada di makam Sunan Gresik. Beliau adalah Maulana Malik Ibrahim, dan ini Kang Wajlan di dalam makam para tokoh-tokoh kuna. Jelas diantaranya masuk dalam sini ada Kyai Ngabadi Tumenggung Pusponegoro, Bupati Gresik Kaping pertama, yaitu waktu tahun 1688 sampai 1696. Ini makamnya ini banyak sekali makam-makam para tokoh-tokoh masyarakat. Contohnya di sini juga ada makam yang memang tertutup dan memakai tulisan-tulisan Hanacaraka, Wonosoroko, hingga Kang Wajlan juga tidak bisa membacanya. Seperti ini perisai batu bertuliskan Wonosoroko. Dan ini juga ada tulisan Wonosoroko di atasnya, itu di ujung tulisan la ilaha illallah, terus dibahasakan dengan bahasa Wonosoroko. Ini Kang Wajlan. Ini banyak makam-makam yang memang sudah sangat tua usianya, karena makam di sini terjaga sehingga waktu zaman kerajaan, zaman Sunan ini di sini termasuk para murid-muridnya, santri-santrinya Sunan Gresik. Sunan Kalijaga, murid Sunan Bonang, guru waskita. Sana juga tertutup, tidak kelihatan. Dan Kang Wajlan langsung di depan saja ini berkumpul dengan saudara-saudara Kang Wajlan. Ini bangunan-bangunan sejarah, karena kelihatan dari arsitekturnya itu hampir mirip-mirip dengan bangunan-bangunan para sunan yang lainnya juga. Ini bangunannya tidak pakai semen kayaknya, tapi sangat kuat sekali. Juga ada makam-makam besar ini sih. Jemaah sedang berfotoria buat kenang-kenangan, selfie, karena kalau memang sini terus tidak foto-foto kemungkinan tidak diakui, itu sih ini kemungkinan tidak ada bukti otentik foto yang di sini. Ini beliau bergonta-ganti, para ibu-ibu, bapak-bapaknya dengan keluarganya. Ada berfoto di background makam Maulana Malik Ibrahim. Sangat bagus sekali. Ini disiapkan arena untuk
berselfie ria. Ini tidak hanya di makamnya, tapi di tempat yang memang sudah disiapkan. Ini kamu Islam coba-coba kan jalan melaku kecil. Iya, melaku lihat ibu-ibu sedang pada selfie. Iya. Iya, makamnya pun jalan. Iya. Di sini ada dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Ini ada penjelasan mengenai Wali Sanga. Di antaranya adalah masuknya Islam di Nusantara tidak terlepas dari peran Wali Sanga atau 9 orang wali lah gitu. Kenyataannya angka 9 dalam penyebutan Wali Sanga dianggap sebagai angka keramat bagi orang Jawa tentunya. Angka ganjil dikeramatkan agar apabila terjadi musyawarah penentuan fatwa dapat menghindari kesamaan suara sehingga putusan suatu musyawarah dapat diselesaikan. Jelas sekali ini angka 9 sangat bagus sekali dan sangat istimewa. Para tokoh Wali Sanga yang dikenal hingga saat ini diantaranya Maulana Malik Ibrahim, beliau Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Perlu ditekankan, para Wali Sanga tidak semuanya memiliki hubungan darah, berarti beda silsilahnya itu beda. Namun di antaranya hanya memiliki hubungan erat sebatas guru dengan murid. Jadi tidak hubungan silsilah Wali Sanga dimulai dari Maulana Malik Ibrahim sebagai wali tertua. Ini berarti yang di sini di Gresik ini sangat tua sekali. Kemudian Sunan Ampel sebagai anak Maulana Malik Ibrahim. Selain itu Sunan Giri merupakan ponakan Maulana Malik Ibrahim yang juga sebagai sepupu Sunan Ampel. Ini masih ada kekeluargaan, kekerabatan kemudian berkembang dengan hadirnya anak dari Sunan Ampel, yakni Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Selanjutnya muncul Sunan Kalijaga sebagai sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga memiliki seorang anak, yakni Sunan Muria. Sementara Sunan Kudus menjadi murid Sunan Kalijaga. Terakhir Sunan Gunung Jati hadir sebagai sahabat para Sunan kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu wafat. Jadi lebih dulu wafat. Terus para wali tinggal di pantai utara, rata-rata dekat-dekat pantai gitu. Pantai utara Jawa sejak awal abad 15 hingga pertengahan abad 16. Wilayah terpenting yang menjadi tempat bermukim para wali yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria, Jawa Tengah, serta Cirebon, Jawa Barat. Para wali dikenal sebagai kaum intelektual yang memberi kemajuan perubahan pada masanya. Para wali mulai memperkenalkan berbagai peradaban, diantaranya bidang kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, dan bentuk pemerintahan. Masa Wali Sanga ditandai sebagai masa berakhirnya dominasi kehadiran Hindu-Buddha dalam kebudayaan Nusantara, lalu tergantikan dengan kebudayaan bernuansa Islam. Para wali diyakini sebagai simbol penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, dan tentunya tidak terlepas dari bantuan para tokoh lainnya termasuk dalam Wali Sanga. Selain itu, keistimewaan penyematan gelar Wali Sanga diberikan atas peran yang cukup besar dalam perkembangan kerajaan Islam di Jawa, memberi pengaruh kebudayaan Islam serta penyiaran dakwah secara langsung
di tengah masyarakat. Itulah diantaranya sejarah para wali sanga, dijelaskan singkat, padat, dan tentunya Kang Wajila mau sedikit menjelaskan Sunan Maulana Malik Ibrahim, kilas kehadirannya dan peran Maulana Malik Ibrahim. Ini seperti ini. Maulana Malik Ibrahim memiliki beberapa versi nama, diantaranya Maulana Mahribi, Syekh Mahribi, dan Sunan Gresik. Beliau menjadi salah satu wali sangai yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Sebagai seorang wali, beliau hidup di masyarakat dalam kurun waktu berabad-abad. Hal tersebut dapat diketahui melalui prasasti, babat, legenda, cerita rakyat maupun tulisan tangan yang tidak tercetak menurutnya. Mendapat referensi, Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama termasyhur dari Arab keturunan Zainuddin Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Namun pendapat lain seputar asal dari Maulana Malik Ibrahim menerangkan bahwa beliau berasal dari Turki, Gujarat, India, dan Campa, Kamboja. Nah, ini kisahnya seperti itu. Dikisahkan setelah beliau mulai beranjak dewasa, merantaulah beliau ke Pulau Jawa, tepatnya di pesisir utara bagian timur Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim beserta rombongannya memilih desa Leran di wilayah Gresik sebagai tempat awal bermukim. Maulana Malik Ibrahim mulai melakukan syiar Islam melalui dakwahnya dengan cara menghindari terjadinya gesekan atau konflik. Hal ini mengingat kala itu sebagai besar masyarakat setempat menganut Hindu sebagai agama resmi kerajaan Majapahit waktu itu. Selain itu, beliau juga melakukan hal yang sederhana dengan memulai aktivitas perdagangan, menjual aneka makanan dalam harga terjangkau. Ketika antusias masyarakat mulai terlihat, Maulana Malik Ibrahim kemudian berlanjut ke tahap berikutnya, yakni membuka praktek sebagai tabib pengobatan dengan doa-doa yang diambil dari kitab suci Al-Quran, sehingga mampu memberi kesembuhan terhadap penyakit pada masyarakat pada waktu itu. Fenomena ini kemudian menghantarkan beliau dianggap sebagai dewa penolong bagi masyarakat kala itu. Terlebih lagi beliau tidak mau menerima bayaran dari setiap perlakuannya, hingga akhirnya di tengah penganut Hindu dalam kawasan tersebut, Maulana Malik Ibrahim mulai dikenal sebagai seorang yang sangat terkenal, meluas dan sanggup menebus berbagai sekatan kasta dengan memberikan perlakuan yang sama. Hal ini kemudian membuat para pengikut Maulana Malik Ibrahim semakin bertambah banyak dan syiar Islam terutama di Jawa tentunya semakin meningkat sampai hari ini. Bahkan mayoritas bangsa Indonesia 90% beragama Islam. Ini termasuk berkat dari para wali 9 yang telah memperjuangkan kala itu di awal-awal masuknya agama Islam ke Nusantara. Rekan-rekan sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, saya kira itu dulu dari Kang Wajlam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema tentunya para waliullah yang memang beliau harus kita ziarahi dan tentunya harus kita sholawati juga. Dan sekali lagi, paling tidak kita mengikuti ajaran-ajaran para wali yang sangat baik sekali dan tentunya sangat berahli sunnah wal jamaah. Saya kira itu dulu dari Kang Wajlam dari Gresik, makam Maulana Malik Ibrahim. Kang Wajlam melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.